Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tidak sabar. Apa akibat jika kita tidak sabar? Firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 3 mengatakan, jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Kejadian 16 ayat 1 hingga 6. Ini merupakan kisah Hagar dan lahirnya Ismail. Nah, bagaimana Ismail lahir? Ada sebuah ilustrasi. Sebelum seekor kupu-kupu cantik muncul atau terbang, ia terlebih dahulu harus terkurung dalam fasah kepompong. Seseorang atau sesiapapun yang membantu kupu-kupu keluar dari kepompong hanya akan membuatkan kupu-kupu lahir tidak sempurna. Bagaimana? Kenapa? Kekuatan sayap kupu-kupu terbentuk dari kesabarannya untuk keluar sendiri dari kepompong. Kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Abraham yang sebelumnya bernama Abram berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan untuk berangkat ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan juga memberikan janji untuk membuatnya atau membuat bangsanya menjadi suatu bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1 hingga 9. Nah, 10 tahun kemudian Abraham belum juga mendapatkan keturunan. Lalu Sarai istrinya memberikan Hagar, hamba perempuannya, untuk menjadi istri Abraham. Ayat 1 hingga 3. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan boleh membantu Tuhan untuk menggenapkan janji Tuhan. Hagar akhirnya mengandung seperti keinginan mereka. Tetapi hal itu memicu masalah baru. Ketika Hagar mengetahui dirinya mengandung anak Abraham, dia mulai memandang rendah Sarai. Ayat 4. Maka sejak dari itu banyak masalah yang timbul. Saudara, apa yang kita boleh kaitkan kisah yang pendek ini kepada kita saat ini? Dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan memberikan janjinya untuk kita. Tetapi seiring berjalannya masa, waktu, kita merasa tangan Tuhan terlalu lambat untuk menggenapkan janji itu. Ini menyebabkan kita coba berusaha membantu Tuhan dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Tidak jarang juga apa yang kita lakukan malah menciptakan masalah yang baru. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahagian kita adalah mempercayai Tuhan dan melakukan yang terbaik. Dan Tuhan akan melakukan bahagiannya. Sebab Tuhan tahu Dia pasti bila dirinya akan bertindak memenuhi segala janji. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tetap percaya bahwa setiap janji Tuhan itu akan digenapi tepat pada waktunya. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap sabar menantikan janji Tuhan yang pasti itu. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk setia, tetap bersabar menantikan janji Tuhan yang pasti itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.